pelayanan apalagi khusus anak-anak ya. Ya. Karena kemarin juga ada anak 3 tahun setengah yang dicabuli oleh waknya atau pamannya sendiri. Dan pada saat itu juga sudah kita lakukan upaya, yaitu kita memberikan rasa aman tentunya dari si korban, karena pelayanan anak ini berbeda tentunya. Ya. Mulai dari fasilitas ruangan yang harus memadai, mainan-mainan yang buat dia tidak traumatis. Betul. Nah, kemudian dari segi pelayanan didampingi juga tentunya dari Bapas maupun dari unit PPA. Juga kita sering bekerja sama maupun Komnas Anak. Iya. Komnas Anak. Ini apa binatang? Enggak kan? Enggak dong. Iya, biasanya matok dia, Bu. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin matok ya. Iya. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Salah satu podcast yang selalu memberikan narasumber yang pastinya menginspirasi. Dan episode kali ini gak kalah spesial nih sobat kita, karena kita kedatangan salah satu Wonder Woman lagi. Kita bakalan ngulik, kita bakalan kenalan, karena beliau ini adalah salah satu orang yang sekarang memperjuangkan hak-hak anak-anak dan juga wanita khususnya di Provinsi Banten. Karena kita udah kedatangan, ini aku agak sedikit nyontek karena panjang sekali ya, takut salah sebut. Ini ada Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Banten, ada Ibu Kompol Iren Misi SIK. Panjang ya Bu Iren. Iya, benar. Terima kasih Bu Iren atas kesempatan dan juga juga waktunya. Udah bisa mau mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Ruang Kita Podcast. Siap. Kabarnya gimana Bu? Luar biasa baik, sehat. Baik ya, luar biasa. Iya. Hari ini gimana Bu? Padat jadwal atau santai saja? Seperti biasa. Seperti biasa. Namanya pekerjaan untuk melayani masyarakat ya. Betul. Jadi harus benar-benar kita laksanakan dari hati, ikhlas untuk melayani masyarakat, maupun mungkin kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menjadi pantauan dari pemerintahan. Tadi juga barusan ada kunjungan dari pusat dan baru selesai, kegiatan berjalan lancar. Wow, luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke sebenarnya apa sih Renakta itu, kalau misalkan kita lihat kepanjangannya adalah remaja, anak dan juga wanita. Sebelum kita masuk nih ke programnya seperti apa, aku penasaran juga, mungkin sobat kita juga penasaran nih Bu Iren. Awal mulanya sampai akhirnya Bu Iren ini bisa terjun menjadi seorang polisi. Kalau misalkan kita ngeliat stereotype, biasanya anak-anak cewek itu biasanya jadi perawat gitu loh jatuhnya, jadi bidan gitu. Apa yang ngebuat Bu Iren ini kayak, aku mau jadi polisi aja lah. Cerita awal mulanya gimana tuh Bu Iren? Baik Pak, jadi bukannya itu menjadi polisi sebenarnya jujur ya Pak, bukan cita-cita awalnya. Iya, mungkin sudah jalan dan takdirnya Tuhan. Awalnya sih pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter dan sudah lulus UMPTN. Mungkin ada beberapa media yang sudah pernah ngeliput di tahun-tahun sebelumnya pada Hari Kartini. Wow. Ya, tapi karena jalan kehidupan kita nggak ada yang tahu. Pada saat menjadi kepolisian, memang di awal sangat mungkin asing bagi saya. Betul. Makanya di awal ini kan kita masih awan ya, apa sih? Dan keluarga juga nggak ada sih yang polisi, nggak ada. Nggak ada tuh ya? Nggak ada. Dari orang tua mama maupun papa rata-rata juga keluarganya dokter. Dokter dan pengusaha. Wow. Ya, jadi memang sedikit berbeda sendiri, namun pada saat masuk seleksi Akademi Kepolisian, saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa lulus dalam tes kepolisian, walaupun pada saat itu dihadapi dengan 2 pilihan, di antara lulus OPTN dan kedokteran di Manado, Samratulangi. Kemudian yang kedua lulus Akademi Kepolisian. Akhirnya saya memilih Akademi Kepolisian dengan dorongan dan support dari keluarga. Wow, ini luar biasa. Berarti hari itu hadapkan dengan 2 pilihan yang cukup dilematis. Bingung. Jadi keluarga ini backgroundnya dokter. Sudah masuk dokter sebenarnya, tapi dikasih pilihan juga masuk Akpol. Iya. Kenapa? Apa yang ngebuat Bu Iren ini sampai akhirnya ngedaftar untuk Akpol juga? Didorong orang tua kah? Iya, dorongan orang tua dan tertarik. Kayaknya mau sedikit berbeda daripada yang lain, kali pada saat kumpul keluarga biar ada yang beda. Biar ada yang beda, biar ada variasi aja gitu ya Bu Iren. Iya, karena semuanya baju putih, dokter. Sudah pada dokter semua rata-rata gitu. Ya mungkin pada saat kumpul keluarga ada sedikit perbedaan lah, kita menggunakan baju coklat. Wow, luar biasa. Terus sampai akhirnya berada di 2 pilihan, memikir akhirnya Akpol gitu ya. Dan lulus dan lulus juga di situ. Kemarin seleksinya dari Ternate, Maluku Utara, jauh. Wow. Iya, kampung saya Ternate. Oh, orang Ternate Bu. Iya, jauh banget nih, bisa ke Banten. Luar biasa, jauh-jauh nih ya. Diterima ya masyarakat Banten. Dari Ternate Bu Iren jauh-jauh sekarang mengabdi dan juga bertugas di Banten. Iya.
luar biasa. Kan pindah-pindah Oh iya polisi. betul, pindah-pindah. Biar Berarti udah tahu bagaimana beragam suku adat budaya bangsa Indonesia yang begitu indah dengan keindahan alam, kekayaan alam. Jadi setuju. kita harus punya sedikit pengalaman dimanapun daerah, jadi biasa mengetahui karakter-karakter masyarakat kita, kondisi-kondisi wilayah kita yang berbeda tentunya dengan tempat-tempat dinas sebelumnya maupun Setuju. asal daerah tempat lahir. Ya, Iya. setuju sekali, luar biasa. Aku penasaran juga nih Bu Iren, ketika awal mula masuk dan juga bertugas gitu ya menjadi polisi, kan berarti prosesnya cukup panjang juga tuh kan, digodok di Akpol sampai akhirnya bisa lulus gitu loh. Iya. Tantangan terbesarnya apa Bu, yang waktu itu Bu Iren hadapi dan Oh ya, rasakan? pertama kali ya jadi polisi. Ya. Ya tentunya tantangan terbesarnya menghadapi masyarakat, terutama yang mungkin sedikit melenceng dari aturan-aturan, pelaku-pelaku tindak pidana maupun pelaku-pelaku kejahatan lainnya yang ini menjadi target dari kami pada saat awal juga lulus. Saya benar-benar menguasai benar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang apa itu tugas pokok Polri terlebih dahulu tentunya, baru bisa mengenal karakter-karakter yang ada di masyarakat tempat dinas awal, yaitu di Maluku, Ambon. Ambon? Nah, di situ memang berbagai macam ya sifat karakter. Betul. Kemudian di situ juga daerahnya memang banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di sana. Nah, ini bagaimana sih? Sebenarnya tantangannya kita memikirkan strategi bagaimana biar masyarakat kita aman sih. Karena kan balik lagi ke memelihara keamanan, ketertiban, memelihara Kamtipmas maupun penegakan hukum. Setuju. Jadi yang paling pertama kan didahulukan tuh pencegahannya, upaya pencegahan dari masing-masing wilayah yang mungkin berbeda karakter dan berbeda ancaman kerawanan dari wilayah-wilayah tempat dinas sebelumnya. Setuju. Iya. Setuju. Jadi memang tantangan sih, tapi ya nggak apa-apa. Ini namanya tugas Dinamika juga polisi, ya Bu ya. Betul. Kita harus bisa mengatasi dan bisa melindungi warga kita untuk bisa aman. Setuju. Ya dengan adanya oknum-oknum yang mungkin belum sadar ya. Iya. Semoga bisa sadar. Betul. Iya. Betul. Luar biasa. Dan aku jadi penasaran nih Bu Iren. Ada perbedaan nggak sih Bu ketika Ibu kan tadi sempat cerita bahwa dinasnya udah ada di beberapa tempat. Salah satu sempat di Maluku Ambon. Maluku, terus Palembang. Palembang sempat juga. Terus di mana lagi Bu? Maluku, Palembang, kemudian di Jakarta, Di baru Jakarta, ke sini. baru di Banten sini, Iya. di Serang ya khususnya. Ada perbedaan nggak sih Bu, kayak misalkan terkait dengan modusnya seperti apa, terus juga apakah memang tergantung dengan wilayah tindak kriminalnya itu, yang paling parah yang membedakan apa waktu itu Bu, antara satu wilayah? Wilayah juga tentu mempengaruhi karena kondisi wilayah jalan itu kadang kan kayak pelaku-pelaku curanmor tuh, saya melihat kenapa rawan itu di tempat-tempat yang tempat dinas sebelumnya, ya karena memang di situasi tempat tertentu banyak sekali jalan-jalan yang mungkin lorong persimpangan yang bisa tembus, itu kalau dia buntu itu agak takut. Ternyata pelaku-pelaku kejahatan juga melihat kondisi wilayah, takutnya dikepung oleh massa. Terus mungkin sumber daya dari masyarakatnya, dari mulai faktor ekonomi juga mungkin dan pengetahuan, yang mungkin butuh sekolah maupun dan sebagainya yang tidak mengerti apa yang diperbuat itu bisa merugikan diri dia sendiri gitu aja sih. Jadi ya itulah tugasnya kita pemerintah maupun Polri dan TNI untuk bisa membuat masyarakat kita itu sadar dan kemudian yang mungkin oknum-oknum ini belum sadar, kita juga bisa melindungi ya. Satu pihak kita harus melindungi warga kita yang mungkin ancaman kejahatan ataupun kerawanan Kamtipmas itu di setiap masyarakat itu melekat. Banyak sekali ancaman-ancaman, jadi tergantung kita sendiri ya. Harusnya bisa melindungi diri sendiri ataupun menjadi polisi bagi diri kita sendiri sehingga kita bisa aman. Kami berupaya sih yang baik-baik untuk masyarakat. Luar biasa. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Iren. Keren sekali itu ya. Jadi bukan cuman kita mengandalkan teman-teman dari Polisi Republik Indonesia aja, tapi bagaimana cara kita juga memiliki jiwa Polri, jiwa mengamankan diri sendiri juga gitu loh. Dengan cara itu tadi harus meningkatkan awareness-nya, harus sama-sama peduli juga dengan lingkungan tempat kita tinggal dan juga yaitu tadi lingkungan. Kalau misalkan mungkin ada beberapa kejahatan yang terjadi, bagaimana caranya agar sama-sama bisa bekerja sama juga ya Bu ya, untuk mencegah hal-hal kriminal itu tadi. Kan kami butuh dukungan masyarakat. Betul, setuju sekali ya. Oke. Selanjutnya aku penasaran juga. Tadi sempat disinggung Ibu ini adalah Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Banten. Bisa dijelasin nggak sih Bu? Itu sebenarnya apa? Panjang sekali ini Bu, gitu loh. Kasubdit Renakta itu memang benar tadi kita bagian kepala subdit yang ada di Treskrimum yang mengurus tentang perempuan, anak maupun perdagangan orang diantaranya salah satunya. Karena ini lagi juga mungkin banyak informasi dan kejadian-kejadian tentang tindak pidana perdagangan orang, ini juga kami berupaya semaksimal mungkin dalam upaya-upaya pencegahan dan kita juga akan berkolaborasi tentunya dengan pemerintah
untuk bisa menyusun strategi-strategi di luar dari ancaman Kamtibmas, mungkin ancaman kekerasan seksual maupun perdagangan orang menjadi korban TKI maupun TKW keluar ini ya, ini yang bahaya. Betul. Semoga kita bisa mengamankan diri sendiri, balik-balik lagi. Setuju. Harus paham mengamankan diri sendiri. Betul. Iya. Dan itu tadi kan salah satu keresahan khususnya bagi kita masyarakat Indonesia dalam minim literasi tadi, Bu. Iya. Jadi kalau misalkan udah dibaca nih kayak, oh ada lowongan nih, bisa keluar negeri, apa hati-hati. segala macam, tapi nggak Jangan, di cross check. Nah, benar, jangan diiming-iming ya. Betul. Karena di Facebook banyak dengan tawaran yang mungkin signifikan. Jadi kita yang belum punya pengalaman, yang punya pengalaman aja bisa tertipu. Kemarin juga kami sempat melakukan upaya-upaya pencegahan. Ada salah satu calon tenaga kerja kita yang tertipu juga, padahal dia sebelumnya sudah pernah ke Singapura. Tapi karena dilihat di Facebook itu jadi pegawai apa sih? Kayak asisten rumah tangga dengan gajinya yang gede. Ya. Dia terpengaruh, langsung melalui WA dikirim. Ternyata pada saat ini kami ngeringkusnya, kami mencegah dia sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Iya. Wow, ini luar biasa nih. Biasanya yang terjadi modus-modusnya apa sih, Bu? Kalau misalkan mereka itu hati-hati di Facebook dengan jaminan apa sih? Kayak jasa-jasa untuk berangkat ke luar negeri gitu. Ada kemarin dan sempat kami sudah kasih tahu kok, dan sudah ada di podcast maupun diviralkan di media juga di Humas Polda Banten terkait dengan modus-modus dari si korbannya sendiri yang jelasin pada saat waktu itu. Ya karena dia tertipu sih sebenarnya. Akhirnya dia dijemput, difasilitasi, dan untung kita dengan BP3MI maupun dengan Disnaker cepat mendapat informasi dan kami langsung ke TKP, ternyata benar. Wow. Ya, dan untung belum diberangkatkan. Kalau diberangkatkan entah dia mau jadi apa gitu. Betul. Bukan asisten rumah tangga, tentunya jadi apa nggak ngerti. Iya betul. Iya. Biasanya kalau misalkan yang diberangkatkan itu tadi kena tipu. Biasanya lebih banyak tuh jadi apa? Tergantung dari yang pelaku-pelaku yang melakukan ini. Tujuannya juga nggak ngerti kan, kita sempat kemarin tidak cukup beberapa bukti sehingga kita melakukan upaya-upaya pencegahan saja ke yang bersangkutan dan kita lakukan sosialisasi. Dan di situ banyak sekali DM masuk minta terima kasih ke kami. Karena ada podcastnya kami, akhirnya ada beberapa dari pembantunya yang mau kerja ke luar negeri, anaknya nggak jadi, dari keluarganya sendiri nggak jadi mereka berterima kasih ke kita, terima kasih Bu, ternyata kami kena tipu nih, baru sadar. Jadi manfaatnya bukan cuma di Banten, ternyata di Palembang ada juga, terus di wilayah yang lain juga banyak yang DM, ada yang dari Sulbar juga, karena melihat mungkin sekali lewat podcast di TikTok. Jadi dia nggak jadi itu. Tadinya ini mau berangkat nih Bu. Jadi tercerahkan gitu ya Bu Iren ya? Jadi ada 3 korban kami menyelamatkan manusia, bukan hanya 1, 4 jadinya. Wow. Walaupun podcast sekilas pernyataan dari si korban ternyata berpengaruh kalau warga Indonesia tuh mungkin sering ya, media sosial tuh sering main dan mereka kaget akhirnya nggak jadi berangkat. Ya. Luar biasa. Oke, boleh langsung tangan dong untuk Bu Iren. Dan itu tadi ya, ini menjadi salah satu hal yang dilema juga khususnya untuk kita masyarakat Indonesia. Kalau misalkan kan mungkin banyak orang-orang yang punya harapan gitu ya Bu Iren ya. Kayak misalkan ini mungkin menjadi salah satu langkah yang bisa mengubah nasibku nih kalau misalkan aku punya kesempatan untuk bekerja ke luar negeri. Tapi ternyata ya itu tadi, itu adalah modus yang pastinya dampaknya negatif gitu. Dan aku penasaran, biasanya yang sering ditipu seperti itu di perdagangan manusia itu biasanya lebih sering laki-laki atau wanita Bu justru? Kayaknya balance ya. Karena kan kita semua kayaknya sekarang teman-teman kita juga pada, kalau aku lihat sering ngobrol dengan kawan-kawan yang mungkin bukan dari kepolisian maupun TNI, itu banyak yang juga pengen merubah nasib. Intinya mereka tuh pengen merubah nasib, sudah diiming-iming, tahunya tuh gajinya gede. Betul. Kita pulang bisa ini di sana bayarnya mahal, kita bisa beli rumah dan sebagainya. Ya tinggal kita sebagai masyarakat mungkin kalau memang pengen kerja ke luar negeri ya datang ke Disnaker aja sih. Betul. Ya jangan Disnaker yang akan mengarahkan nanti biar nggak salah, nanti nomor antrian. Kemudian nanti kita ada latihan dulu. Latihan prakerja biasanya ada, udah lulus baru diberangkatkan, tinggal nunggu. Nah itu ya, jadi daripada kamu ngedaftar ke tempat-tempat yang kagak jelas gitu loh sobat kita, jadi lebih baik kamu sesuai aja dengan prosedur, kamu bisa langsung datang ke Disnaker. Banyak banget pokoknya, ada Disnaker provinsi, ada juga di kota gitu, kamu bisa langsung tanya-tanya apakah ada program yang memberangkatkan kita dan juga bisa dibilang menempatkan kita kerjanya di luar negeri itu tadi. Oke, seperti ada yang mau masuk dulu Bu Iren. Halo. Nah, dari tadi kita ngobrol udah agak sedikit aus ya Bu ya. Iya. Aduh, enak sekali minumannya. Seger ya. Apa ini Mbak?
Oke, Duh, ada enak. Horizon Punch sama Ice Latte. Aku ngopi nih Porsi hari ini Bu gede. Iren. Ngantuk ya Pak? Bisa dikasih tahu berapa harganya ini? Sekali ini ya, ada es krimnya. Oh sama, Ini oke. apa? Pakai es krim. Oke, Belum berarti pernah nih orange aku juice. temuin kayak gini nih. Enak Atasnya nih. es krim ya Mbak ya? Oke. Kesukaan aku ini Pak. Oh alah. Oke, thank you ya Mbak ya. Oke, ayo Bu Iren kita cicipi dulu dong. Ini adalah salah satu menu andalan juga dari Horizon Ultima Ratu Serra. Apa namanya tadi? Orange. Horizon Punch itu. Oh, Jadi Horizon kalau Punch. misalkan Ibu minum katanya rasanya kayak ditinju, Ayo, kayak di iya. punch gitu Bu. Wah, enak banget nih. Segar Bu. Enak banget. Mantap ya. Ada manis-manisnya karena dari es krim langsung nih. Wow. Es krim vanila atau stroberi ya. Ih, ini benar unik ya. Enak. Berlapis-lapis, di bawahnya kayaknya stroberi, tengahnya dia orange, atasnya vanilla es krim dia. Tuh ya. Jadi kalau misalkan sobat kita juga pengen merasakan menu-menu yang tersedia di Horizon Ultima Ratu Serang, jangan lupa juga bisa mampir ke sini. Dan kalau misalkan kamu pengen ngelihat beberapa promo dan juga diskon yang ada di Horizon Ultima Ratu, sekali lagi bisa langsung cek di Instagramnya. Karena kalau misalkan kamu pengen nyantai-nyantai sambil ngerjain tugas dan juga ngerjain deadline, kita ada paketnya, ada di Sebat Dulz. Itu harganya cuma 65.000 aja, kamu udah bisa dapat kopi dan juga dapat snacknya. Kalau misalkan kamu juga pengen gathering sama keluarga gitu ya, pengen paketnya di sini tersedia, kita ada outside gathering ada di belakang aku juga ini flyernya ya. Jadi kamu bisa langsung aja, harganya mulai dari 45 sampai 85.000. Jadi boleh kasih tahu untuk Horizon Ultima Ratu Serang. Oke, luar biasa. Enak. Mantap ya Bu. Enak, mantap. Minum lagi dong Bu kalau mantap Bu. Iya, malu dilihat. Nanti habis Janganlah juga malu. ini habis ini. Iya betul. Oke. Tadi kita sempat ngobrolin salah satu kasus yang kerap terjadi, khususnya bukan cuma di Banten juga, tapi di beberapa provinsi di Indonesia ya Bu ya. Salah satu, kalau misalkan di Banten sendiri Bu, dari Renakta itu sendiri, problemnya atau kasusnya itu biasanya tentang apa Bu? Tentunya Tadi kan ada perdagangan orang, pencabulan. Iya. Oke. Maupun kekerasan dalam rumah tangga tentunya. KDRT ya Bu? Iya. Itu sering terjadi ya Bu? Iya, sering. Oke. Dan biasanya apa sih Bu yang yang dilakukan teman-teman Polri kalau misalkan mendapatkan kasus seperti itu? Oh, tentunya kita akan melakukan pelayanan apalagi khusus anak-anak ya. Ya. Karena kemarin juga ada anak 3,5 tahun yang dicabuli oleh waknya atau pamannya sendiri. Dan pada saat itu juga sudah kita lakukan upaya, yaitu kita memberikan rasa aman tentunya dari si korban, karena pelayanan anak ini berbeda tentunya. Ya. Mulai dari fasilitas ruangan yang harus memadai, mainan-mainan yang buat dia tidak traumatis. Betul. Nah, kemudian dari segi pelayanan didampingi juga tentunya dari Bapas maupun dari unit PPA. Juga kita sering bekerja sama maupun Komnas Anak. Iya. Komnas Anak. Komnas Anak. Wow, luar biasa. Dan itu tadi ya, karena banyaknya kasus-kasus, apalagi berhubungannya dengan anak-anak yang masih kecil, bagaimana caranya kita juga harus ngebuat mereka nih tenang, dan juga itu tadi harus melupakan trauma-traumanya, karena melekat masuk core memory gitu ya Bu ya? Iya, kasihan anak-anak kan. Betul, ya. betul. Jadi upaya-upaya pencegahan ini kami lagi berpikir bagaimana bekerja keras juga tentunya nanti akan dengan Dinas Pendidikan juga, bagaimana untuk kita bisa masuk ke sekolah-sekolah juga, memberikan upaya-upaya mulai dari sekolah PAUD, TK, sampai SD, SMP, dan SMA. Nah, itu dia. Setuju juga. Dan biasanya banyak juga nih, kalau misalkan ada kasus terkait dengan kekerasan, entah itu juga pencabulan gitu, banyak nih para korban yang merasa malu untuk melaporkan nih Bu. Ada hal, gitu loh. Ada hal konkret gak sih Bu yang dilakukan oleh Kasubdit 4 Renakta ini sebenarnya ngedorong untuk laporin aja? Harus, karena itu kami sudah lakukan kampanye terus-menerus di podcast RRI kemarin juga. Jangan takut itu menjadikan aib keluarga, karena ini harus kita gelorakan. Sehingga pelaku-pelaku tindak pidana pencabulan maupun oknum-oknum tertentu ini yang merusak masa depan anak-anak kita, tentunya khususnya perempuan, ini akan terus berjalan kalau dia tidak tahu ada hukuman terberat yang ada di undang-undang kita yang sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016. Itu mengenai ancaman-ancaman diperberatnya pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang TPKS. Iya, hati-hati jadi melakukan, karena itu hukumannya 5 tahun sampai 15 tahun. Wow, tuh ya hukumannya nggak main-main tuh. 5 tahun. Jadi kalau misalkan kamu ya punya ada niatan jahat untuk melakukan sesuatu, berpikirlah karena hukumannya tidak main-main sekali lagi. Benar. Jadi memang sosialisasinya, kampanye selalu dilakukan ya Bu ya. Semoga masyarakat bisa
mendengar ini, dan yang para pelaku-pelaku ini jangan melakukan ini. Betul. Karena kapanpun bisa menjadi pelaku dan bisa kita lakukan penahanan. Jadi Setuju. lebih baik mari kita menjaga diri kita, jauhilah dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan menjerat kita ke hukum. Betul. Nah, kemudian jagalah anak-anak kita dan mari kita menjaga diri sendiri ya. Setuju. Iya, jadi ini para pelaku terutama orang terdekat kita. Betul. Jadi ya kalau bisa dekat-dekatin diri dulu ke Yang Maha Kuasa. Betul. Sehingga tidak ada niat yang aneh-aneh, dan kemudian paham hukum. Kalau hukum ini hukum berat loh. Kalau kita melakukan TPKS ini Ya. bisa ancamannya paling lama 15 tahun Ya. nanti. Bahkan mungkin kalau fatal nanti akan perubahan-perubahan undang-undang berikutnya, kita nggak tahu yang lebih diperberat lagi. Setuju. Iya, Itu jadi dia. semoga masyarakat kita bisa paham dengan adanya maraknya kejadian-kejadian tindak pidana kekerasan seksual maupun pencabulan terhadap anak di bawah umur. Setuju. Selain perdagangan orang tadi ya. Selain perdagangan Iya. orang tadi itu sobat kita. Oke, Bu, aku penasaran juga dari Kasubdit 4 Renakta ini ada program khusus gak sih Bu atau program prioritas yang lagi dijalankan? Tentunya kalau untuk program khusus selalu kita lakukan bekerja sama dengan stakeholder kami. Sementara juga untuk pelayanan kami ke dalam, kami sudah lakukan pembenahan terus untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, khususnya anak di bawah umur maupun pendampingan psikologi terhadap perempuan-perempuan yang terjerat dengan korban dari TPKS tersebut ataupun cabul. Nah, di sini kita dengan para stakeholder sudah melakukan upaya-upaya kerjasama. Ini kami lagi mau rapat dalam waktu dekat. Bagaimana kita dengan Komnas Anak, UPTD PPA, kemudian kami dengan Dinas Pendidikan, dan dari kita sendiri Polda Banten yaitu unit PPA, Subdit Renakta, kita akan berkolaborasi dengan unit-unit PPA yang di Polres juga jajaran. Tentunya ini kita butuh dukungan dari Polres-Polres jajaran maupun kabupaten ya. Kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Banten. Betul. Kita sama-sama bekerja sama dari Polda, dari provinsi turun ke kabupaten, semua bisa terrealisasi dengan baik. Tentunya ini harus ada dukungan dari pemerintah, dan juga kami tidak bisa sendiri, kami selalu bekerja sama untuk melakukan upaya pencegahan karena masing-masing wilayah berbeda-beda dengan modus maupun sasaran yang berbeda-beda. Jadi cara-caranya harus kami pikirkan. Setuju. Ya, ini dalam waktu dekat akan kita gelorakan. Wow, luar biasa. Jadi karena sekarang kami juga upaya-upaya kami di media sosial terus biar masyarakat paham, jangan sampai jadi korban ini. Jadi kita masuk terus ke media, himbauan-himbauan ke IG Humas maupun TikTok, kita minta bantu kawan-kawan juga, IG Polres juga, semua kita minta bantu. Babinsa juga kami minta bantu. Wow, dari itu TNI. tadi. Betul. Dan itu tadi ya, karena ini adalah kelompok rentan juga ya Bu ya, yang bisa dibilang juga harus sama-sama kita jaga juga. Jadi bagaimana caranya itu tadi dari Polda Banten sendiri bekerja sama dengan stakeholder, yaitu dari Dinas Pendidikan, dan juga dari Komnas Anak, dan juga PPA, itu sama-sama ikut menggaungkan sosialisasi terkait dengan yaitu tadi bahaya-bahaya dan apa yang harus dilakukan nih kalau misalkan sudah terjadi hal-hal tersebut gitu loh. Prosedurnya itu sebenarnya apa sih Bu? Kalau misalkan kita nih punya keluarga atau kita punya kerabat yang kita tahu nih mungkin mengalami pencabulan mungkin atau mungkin mengalami KDRT, kita tuh lapornya ke pemerintah, ke Polres, ke Polsek, atau sebenarnya itu bisa kemana aja atau gimana Bu? Bisa dijelasin nggak Bu ke sobat kita sebenarnya nih? kalau bisa ke IG juga bisa, DM dipermudah sekarang dengan nomor-nomor kontak person yang sudah kami himbau di IG kami, khususnya Renakta Polda Banten ada. Di Humas Polda Banten juga ada. Itu kemudian dari Polres-Polres yang terdekat, tentunya dari mana sih wilayah yang terdekat? Polres bisa kok di DM. Bisa ya langsung di DM dari aja. pemerintah juga bisa kan, tadi ada UPTD PPA, Komnas Anak juga bisa cepat akan melakukan pendataan dan langsung melaporkan ke kita polisi. Setuju. Setuju. Nah, jadi udah mudah banget ya, nggak mesti kamu langsung ke kantornya gitu apa segala macam, bisa langsung aja di DM di Instagramnya. Kalau misalkan kamu pengen DM ke Renakta Polda Banten, bisa juga dicek di Instagramnya. Ada juga di Polda Bantennya langsung, mau ke Komnas Anak atau mungkin ke Polresnya di sekitar situ, sekitar tempat kamu tinggal di Kabupaten Serang, Kota Serang atau Kota Cilegon, Lebak, bisa langsung saja ya. Jadi jangan malu-malu kalau misalkan terjadi hal-hal yaitu tadi kriminal, khususnya yang berdampak kepada anak dan juga wanita, langsung dilaporkan saja itu tadi. Karena ada yang bilang juga bahwa sebenarnya biasanya para pelaku ini dulunya korban, betul gak sih Bu? Berdasarkan pengalaman itu? Ada juga itu Pak. Ada yang seperti itu ya? Memang. Wow. Yang pasti yang sudah pernah menjadi pelaku korban, tentunya dia takutnya akan melakukan kesalahan yang sama juga. Karena dia mungkin sakit hati. Maupun karena tidak puas dengan apa yang dia ini, dan mungkin karena takut aib keluarga itu, jadi tidak sampai ke kami. Karena itu ayo berbicara.
kita ngajak masyarakat tuh berbicara, kita dilindungi kok, ngapain takut untuk melaporkan, semua jangan malu gitu. Setuju. Iya. Setuju. Wow, luar biasa. Dan apalagi di zaman sekarang ya Bu, dengan banyak sekali teknologi digital, baik itu sosial media, apalagi sekarang anak-anak juga megangnya bukan megang mainan lagi, sekarang megangnya HP dan gadget gitu loh Bu. Iya, bahaya. Iya, bener. Harus dicek ya anak-anak kalau main gadget. Nah, Takut juga. betul. Iya, tolong orang tua benar-benar pahami kondisi sekarang. Sehingga semuanya bisa membantu mengurangi adanya tindak pidana pencabulan anak-anak di bawah umur ya. Betul. Dan maupun tindak pidana perdagangan orang maupun menjadi korban kekerasan seksual. Nah, itu dia ya. Jadi Banyak ya. Banyak Bu, betul Bu. Karena kan sekarang kalau misalkan kita lihat kan sosial media di TikTok, di Instagram, kadang yang orang tuanya nggak paham ini trennya apa gitu. Tapi gara-gara anak 24 jam per 7 gitu dia mainnya HP terus, kita nggak mantau sampai akhirnya itu tadi terpapar hal-hal yang seharusnya belum mereka siap untuk nangkep gitu loh, hal-hal seperti itu. Benar. Jadi tugas juga bagi orang tua di seluruh masyarakat, bukan cuma di Provinsi Banten tapi juga seluruh Indonesia, agar menjaga anak-anaknya agar bisa bermain gadget dengan positif dan juga aman. Oke, luar biasa. Dan kolaborasi lintas sektor juga sangat penting ya Bu dalam penanganan kasus perempuan dan juga anak. Tentu. Dan bagaimana sebenarnya pola kerjasama nih yang sudah atau Ibu bangun dengan instansi terkait kayak misalkan LSM maupun komunitas masyarakat di Banten itu sendiri? Oh, tentunya itu juga sangat mendukung kami. Itu sering kami berkomunikasi dan kami juga minta bantuan untuk bisa memberikan informasi ke kami dari mulai kelompok-kelompok mahasiswa yang mungkin mendukung kegiatan kami menolak kekerasan seksual terhadap anak dan remaja maupun perempuan. Ini kami minta dukungannya, lembaga-lembaga masyarakat yang mungkin mendukung kami, dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tentunya itu juga sangat kami butuhkan dan kami akan lakukan silaturahmi, bisa menggalang dengan kegiatan-kegiatan kami kampanye bersama menolak kekerasan seksual terhadap anak bawah umur, perempuan maupun menolak masyarakat kita untuk menjadi korban-korban perdagangan orang. Betul. Iya, ini semuanya saling berkaitan. Betul. Aku rasa pasti banyak masyarakat yang mungkin sangat akan mendukung kami gitu. Setuju. Jadi tidak susah kita sebenarnya bekerja. Setuju. Dan dalam perspektif Ibu, bagaimana nih pentingnya peran keluarga dan juga lingkungan untuk menekan bisa dibilang juga kasus-kasus seperti ini, Bu? Iya, tentunya peran keluarga kan yang paling utama. Peran keluarga baru peran guru-guru yang di sekolah kalau untuk anak-anak remaja. Jadi peran keluarga memang harus mengontrol perkembangan anak kita signifikan dari penggunaan gadget tadi maupun keseharian dia. Dan kemanapun dia pergi kalau tidak perlu dikeluarkan untuk malam hari jangan, takutnya menjadi pelaku maupun korban. Betul. Yang anak-anak dikontrol, orang tua jangan lepas. Kita kan harus mengontrol anak-anak kita yang mungkin belum bekerja masih menjadi tanggung jawab kita. Ya, setuju. Harus kita berani ngontrol, jangan takut sama anak-anak. Setuju, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Iwin. Keren sekali itu ya, itu adalah salah satu, bukan salah satu sebenarnya, salah banyak sebenarnya hal-hal program-program yang dijalankan oleh Subdit 4 Renakta Polda Banten dalam itu tadi menangani kasus-kasus terkait dengan remaja, anak dan juga wanita yang ada di Provinsi Banten itu sendiri. Kalau misalkan Bu Zelvin nanya lagi, ada inovasi atau program baru nggak sih Bu yang lagi dipersiapkan? Kalau sekarang kami lagi inovasi untuk turun ke sekolah-sekolah karena kita fokus benar ke upaya pencegahan untuk biar masyarakat kita paham. Oke. Iya, karena itu yang paling bisa kita berupaya. Setuju. Ada inovasi-inovasi lain itu kita melakukan pelayanan kita dengan sebaik mungkin dari fasilitas untuk khusus anak-anak, maupun pendampingan psikologi sehingga tidak ada trauma bagi korban anak maupun perempuan. Setuju. Luar biasa. Kalau perdagangan orang ya itu tetap juga upaya pencegahan biar tidak terjadi ini gimana. Betul. Jangan sudah terjadi baru kami ini, jangan, kalau bisa kita berpikir otak bagaimana mencegah ya, orang-orang harus paham. Betul. Modus-modus yang ada sekarang. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai terjadi dulu nih kejadiannya nih. Oke. Dan seperti yang kita tahu ada beberapa informasi juga yang Zelvin dapat bahwa Ibu Ireni salah satu sosok yang cukup tegas juga nih Bu. Berada dan juga mengambil posisi menjadi Kepala Subdit 4 Renakta. Sosok yang menjadi inspirasi Ibu di kepolisian tuh siapa sih Bu? Ada nggak sih Bu? Kalau di kepolisian, Bapak Kapolri. Bapak Kapolri? Iya. Oke. Kenapa Bu menjadi inspirasi? Ya karena bisa memimpin kita, membuat program-program yang sangat signifikan mengarahkan kita untuk bisa menguasai wilayah tugas kita dengan berbeda-beda. Tentunya bisa menjabarkan tugas secara umum ke tugas secara khusus, selalu mengarahkan si Bapak Kapolri.
Oke. Dan Bapak Kapolda tentunya. Dan Bapak Kapolda Banten tentunya. keren. Wow. Ya, selalu mendukung kami sih. Setuju. Kegiatan Setuju. ya. Luar biasa. Bu, sebelum kita tutup, aku penasaran juga nih, apa pesan yang pengen Ibu sampaikan kepada remaja, anak dan juga wanita khusus yang ada di Provinsi Banten agar terhindar dari kasus-kasus dan juga itu tadi bisa selalu aman gitu loh, menjaga dirinya masing-masing. Ya paling kepada warga yang ada di Provinsi Banten, mungkin kami mohon bantuan kepada orang tua untuk bisa menjaga anak-anak terhindar dari kasus kekerasan seksual maupun korban pelecehan anak-anak di bawah umur serta remaja dan perempuan. Jadi tadi kami mohon bantuan, kami tidak bisa bekerja sendiri, jagalah diri Anda sendiri, jadilah polisi bagi diri kita sendiri, melihat perkembangan sekarang yang benar-benar signifikan kasus kekerasan seksual maupun pencabulan serta perdagangan orang, menjaga diri kita sendiri itu paling penting karena kami hanya bisa menghimbau, kami hanya bisa terus-menerus kami lakukan upaya pencegahan. Silakan apapun itu bentuk kekerasan yang Anda hadapi, mungkin masyarakat kami terbuka 24 jam, kami siap untuk bisa DM ke kami maupun menanyakan apapun ke kami di IG Renakta Polda Banten. Jadilah polisi bagi dirimu sendiri dan hati-hati, banyak sekali modus dengan adanya iming-iming gaji yang besar untuk bisa bekerja ke luar negeri. Mari datang ke Disnaker, bekerja sama dengan kami juga bisa. Kalau mungkin tidak paham, datang ke Polda Banten, cari kami Subdit 4 Renakta, kami bisa mengarahkan langsung ke Disnaker. Itu aja. Luar biasa. Boleh kasih tangan nih. Bu Iren Misi. Wow, keren sekali penjelasannya dan juga semoga menjadi informasi dan juga edukasi juga untuk sobat kita. Dan sebelum kita tutup, aku dapat contekan sebenarnya Ibu nih sempat jadi Kapolsek juga ya Bu di tempat dinas sebelumnya ya? Ya, 3 kali, 4 kali? Iya. Lebih susah jadi Kapolsek atau jadi Kasubdit Renakta Bu? Nah, tentunya kayaknya lebih ke Kasubdit Renakta ya. Kalau Kapolsek kita kan langsung turun ke lapangan dan menguasai kan wilayah kita kecil. Betul. Kita hanya menjaga kecamatan kami nih. Tapi kalau Polda ini kan keseluruhan. Iya. Dan juga tadi kasus-kasusnya relate sekali kan dengan anak dan juga perempuan. Di Banten ya. Betul. Jadi takutnya nggak tercover gitu. Jadi kami lagi memberdayakan kabupaten-kabupaten dari Polres terutama untuk menjadi penggerak bersama dengan pemerintah yang ada di Polres. Tingkat bupati ya? Apa wali kota? Bupati ya? Bupati, wali kota ya ada. Tingkat pemerintah yang bisa membantu kami karena kami nggak mungkin meng-cover semuanya. Betul. Setuju. Itu tadi ya, semoga ini menjadi salah satu jalan kerjasama juga baik stakeholder, pemerintah, baik itu gubernur, wali kota dan juga bupati bisa sama-sama mengayomi ini dan juga itu tadi memberikan sosialisasi, edukasi dan juga informasi kepada masyarakat. Masyarakat khususnya di Provinsi Banten agar sama-sama bisa menjaga keamanan bukan cuma untuk anak, remaja, wanita tapi juga untuk seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Banten. Oke. Bu, salam-salam dong ke masyarakat Palembang, Bu. Berapa tahun waktu itu di Palembang, Bu? Hai. 11 tahun. 11 tahun? Iya, Wong Kito Boleh Galo. dong. Wong Kito Galo. Iya. Kangen pempeknya, Bu? Kangen. Apa yang mau bikin pantun tapi lupa. Cukup. Makan pempek selalu enak ya setiap hari. Setiap hari tanpa cuka itu terasa hampa. Saya di Banten kangen sama Palembang karena pempek yang begitu enak. Wih, mantap. Oke, sebelum kita tutup Bu, kita ada mystery box. Ini mystery box. Gitu. Iya. Coba dibuka di dalamnya ada apa? Terus apa hubungannya dengan kehidupan Ibu Iren? Ini apa binatang? Enggak kan? Enggak dong. Iya, biasanya matok dia, Bu. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin matok ya. Iya. Oh. Hadiah. Coba lihat tuh. Takut kali kayak Bu Iren ini. Soalnya takut sama binatang. Oh, enggak aman tertentu. Bu, aman. Enggak binatang kok. Apa ini? Makan. Apa itu? Ada makanan lagi ya? Apa ini? Aku dikasih. Holland. Roti kue sus, ya. Apa hubungannya kue sus sama Ibu? Hobi sama kue sus, manis. Oh, suka banget, manis seperti orangnya. Warna pink. Terus itu kotaknya warna pink apa? Iya, hobi banget warna pink kan cewek, perempuan. Kalau cewek hobi warna yang lain mungkin agak aneh kan. Cewek kebanyakan warna pink. Dan mencerminkan sifat
perempuan yang lembut, Yang lembut. baik hati, dari hati. Semoga dengan menjadinya Kasubdit Renakta masyarakat bisa paham, karena kami akan melayani masyarakat Provinsi Banten dengan segenap hati, jiwa, dan kami ikhlas setiap saat bisa untuk menghubungi kami, sehingga kami harapkan seluruh masyarakat, anak-anak terutama yang menjadi calon-calon penerus bangsa ini tidak menjadi korban pencabulan maupun kekerasan seksual untuk remaja maupun anak-anak. Betul. Wow. Iya. Kalau Apalagi nih kalau kue sus itu Bu, dari Holland kapan Bakri. suka kue sus? Suka Bu? banget memang, apalagi merek Holland. Enak. Apalagi merek Holland. Iya. Kenapa Tadi kan nggak ini donat? yang- Kalau misalkan kita ngomongin roti manis kan ada donat dia manis. Kenapa yang dipilih Ibu kue sus? Kue sus, kenapa ya? Karena dia di dalamnya ada fla, Ada flan-nya dia. dan benar-benar kulitnya juga nggak terlalu manis. Hmm. Dari dulu itu Bu suka? Dari kecil kah? Suka dari dulu, dari kecil. Karena mama juga pengusaha kue, jadi sering bikin kue sus. Oh, Mama juga suka buat kue di rumah. Jadi kalau mama nggak buat, nggak kirim, kita biasanya ke Holland juga sih. Holland juga. Beli kue susnya, karena yang dicari kue sus sama itu lemper. Lemper biasanya. Aku Oh ya, bilang lemper Holland enak lemper, juga tuh. iya. Iya betul. Ini Holland ya dari tadi ya kamu ya. Built in kamu di sini. Udah kita promosikan di sini ya. Oke, luar biasa. Kalau seperti itu boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Iren Misi. Terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. penjelasannya, waktunya juga. Ya. Itu tadi semoga saja bisa menjadi informasi edukasi juga untuk masyarakat khususnya di Provinsi Banten agar sama-sama bisa menjaga anak-anaknya, terus juga istrinya dan juga para perempuan agar bisa sama-sama itu tadi merasa nyaman dan juga aman di provinsi kita tercinta yaitu adalah Provinsi Banten. Oke, kalau seperti itu terima kasih sekali lagi untuk Horizon Ultima Ratu yang selalu mensupport Ruang Kita Podcast ya. Dan jangan lupa untuk bisa di-follow juga Instagramnya di @horizonultimaratu dan sampai bertemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu pengen request bintang tamu siapa, narasumber siapa yang pengen diundang bisa langsung chat aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share konten dari Ruang Kita. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Zilabia pamit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.